Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah wa taysiral umuri kulliha amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-A'raf. Bisa dilihat pada mushaf Al-Quran cetakan Arab halaman 168, surah Al-A'raf ayat 144 sampai 149 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 144, ini boleh yaknya di fathah menjadi inniya. Kemudian birisalati, lamnya boleh pendek menjadi birisalati. Kemudian pada ayat 145 bi ahsaniha, ini ketika berhenti pada bi ahsaniha maka boleh alifnya hamzahnya menjadi ya, biyahsaniha kalau berhenti ya. Kemudian ayat 146 ayatia, yaknya boleh disukun menjadi ayatilladzina. Kemudian pada ayat masih ayat ini ar-rusydi boleh dibaca ar-rasyadi. Nah, kemudian di sini perhatikan sabilal ghayyi yattakhidhu. Ini ada ya, ketemu ya. Apakah bisa diidghamkan? Tidak bisa, karena ya yang pertama tasydid. Jadi syaratnya ya ketemu ya atau huruf ketemu huruf yang sama bisa diidghamkan itu kalau yang pertama tidak tasydid. Tetapi kalau yang pertama tasydid maka tidak bisa. Seperti ini sabilal ghayyat, enggak bisa. Harus sabilal ghayyi yattakhidhu seperti biasa. Kemudian pada ayat 148 huliyihim, ini boleh dibaca tiga bacaan, huliyihim, hiliyihim atau haliyihim.
Kemudian pada ayat 149 dal ketemu dot, nah ini boleh idgham qad dhallu. Tidak harus qad, enggak harus begitu ya, karena susah, maka boleh diidghamkan. Kemudian yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, ini boleh diganti tak, tarhamna. Kalau diganti tak, maka rabbuna wajib dibaca rabbana, baknya di fathah ya. Tidak boleh tarhamna rabbuna, enggak boleh. Kemudian kalau awalnya tak, ya berarti belakangnya juga tak, wa taghfir lana. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah A'raf ayat 144, qala, Allah berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, ini sesungguhnya saya Allah istafaituka, telah memilih engkau, ala nasi, di atas manusia-manusia yang lain. Dipilih untuk apa? Birisalati, dengan risalah saya, yaitu menjadi rasul. Wa bikalami, dan dengan bicara dengan saya, yaitu diajak bicara langsung oleh Allah. Fakhudh, maka ambillah, ma'ataituka, apa yang saya berikan ini, yaitu fadilah-fadilah ini. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap pemberian tersebut. Ayat ini menunjukkan fadilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu sudah diceritakan Nabi Musa setelah disuruh oleh Allah puasa 40 hari, kemudian tahajud selama 40 hari tidak putus-putus, maka kemudian dipertemukan oleh Allah dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa melihat Allah, hanya bisa mendengar suara Allah saja. Nah, setelah mendengar suara Allah, Nabi Musa sangat rindu kepada Allah sehingga ingin melihat Allah. Tapi ternyata tidak berhasil melihat Allah karena gunung saja roboh, padahal manusia lebih lemah daripada gunung. Nah, maka akhirnya setelah Nabi Musa sadar dari pingsannya, kemudian Allah mengatakan, hei Musa, aku sudah memilih kamu di atas para manusia. Kamu jadi Rasul, yang lain-lain tidak. Kamu saya ajak bicara, yang lain-lain tidak. Maka sudah, ini sudah cukup. Ambillah ini, bersyukurlah. Gak usah minta yang lain yang kamu malah tidak mampu. Jadi ini seperti teguran kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya. Kamu sudah saya kasih fadilah, gak usah minta yang lain-lain yang tidak saya kasih. Tetapi Nabi Musa juga tidak salah. Kenapa? Karena sangat rindunya kepada Allah sehingga menyebabkan beliau minta bisa melihat Allah. Orang rindu kemudian menginginkan sesuatu, ya tidak salah kan? Dan tidak ada larangan sebelumnya dari Allah, jangan minta melihat saya, nggak ada larangan ya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah memanggil Nabi Musa langsung namanya, ya Musa, wahai Musa. Padahal kalau Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu dipanggil jabatannya ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi, wahai rasul atau wahai nabi. Contohnya pada surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul ayat 41. Demikian juga ayat 67, ya ayyuhar rasul. Nah, jadi penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak daripada penghormatannya kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad nggak pernah dijangkar wahai Muhammad, nggak ada. Satu ayat mana ada ya Muhammad, nggak ada. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Musa. Maka para ulama mengatakan urutan para nabi yang paling utama itu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang ketiga adalah siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Musa ini peringkat yang ketiga. Muhammad, Ibrahim, Musa. Nabi Muhammad julukannya Habibullah, kekasih Allah. Ibrahim julukannya Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa julukannya Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga julukan ini kita temukan di dalam satu hadis, dikumpulkan tiga julukan ini, tetapi hadisnya tidak sahih ya. Kita lihat hadisnya mengatakan apa?
Ittakhadallahu Ibrahim khalilan. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Wa Musa najiya, dan Nabi Musa sebagai najinya, orang yang diajak bicara langsung olehnya. Wattakhadhani habiba, dan Allah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Thumma qala wa izzati wa jalali, kemudian Allah berkata, demi keagunganku, la uthiranna habibi ala khalili wa naji, betul-betul akan aku lebihkan habibku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada khalilku yaitu Nabi Ibrahim dan najiku yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi hadis ini riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadisnya kata Syekh Albani palsu, tetapi kata ulama yang lain tidak sampai palsu, hanya dhaif saja. Tapi jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena itu maksudnya ini, istafaituka 'alan nas, saya memilih kamu di atas seluruh manusia. Itu bukan betul-betul seluruh manusia, bukan. Tapi seluruh manusia di masa Nabi Musa. Di masa Nabi Musa ada berapa orang? Misalnya ada 1 miliar orang. Nah, dari 1 miliar orang ini yang paling utama adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bukan berarti nanti kalau ada manusia lagi kamu lebih utama sehingga Muhammad pun juga kalah utama, enggak begitu. Ini manusia di zaman itu saja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas lebih utama dari beliau. Mungkin ada orang masih bertanya lagi, bagaimana dengan sabda Nabi, la tukhayyiruni ala Musa, kalian jangan melebih-lebihkan saya di atas Nabi Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa as'aqu ma'ahum, karena semua manusia mati pada hari kiamat, saya juga termasuk mereka. Fa akunu awwala man yufik, lalu saya pertama yang sadar ternyata Nabi Musa sudah pegang singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya enggak tahu, kata Nabi, apakah Musa itu termasuk yang mati juga lalu sudah sadar sebelum saya, atau dia termasuk yang diperkecualikan oleh Allah sehingga tidak termasuk yang mati ketika terjadi hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka jawabnya adalah la tukhayyiruni, jangan melebihkan saya di atas Nabi Musa. Ini bukan menunjukkan Nabi Musa lebih utama, bukan. Tapi maksudnya tawadu'an. Ini karena tawaduknya Nabi. Sehingga beliau mengatakan, udah, nggak usah mengatakan apa begitu-begitu sehingga jadi bertengkar. Ini kan sebabnya gara-gara tengkar. Seorang Muslim mendengar seorang Yahudi mengatakan, Nabi Musa kami lebih utama. Maka si Muslim nggak terima, Nabi Muhammad kami lebih utama. Akhirnya jotosan, ya. Nah, maka si Yahudi kalah, akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sahabatmu menjotosi saya gara-gara saya mengatakan Nabi Musa lebih utama. Nabi kemudian bersabda, jangan melebihkan aku di atas Nabi Musa. Ini ucapan tawaduk, bukan secara hukum. Kalau secara hukum tetap Nabi Musa itu kalah utama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah kedua, di sini dikatakan wa bikalami, Nabi Musa diberi kelebihan diajak bicara langsung oleh Allah. Kata-kata bicara langsung diketahui dari mana? Dari ayat yang lain, bukan dari ayat ini. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan pada surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, kata-kata taklima inilah makna yang terkandung padanya, yaitu langsung diajak bicara. Adapun Allah mengajak bicara seseorang lewat malaikat Jibril, ya, ada perantara, itu juga namanya kalama, tetapi bukan taklima. Ketika ada tambahan taklima, nah ini penguatan, berarti betul-betul langsung bicara, tidak hanya lewat perantaraan. Kemudian dari ayat ini juga diambil pelajaran bahwa orang yang sudah diberi fadilah oleh Allah hendaklah dia kum minasyakirin, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau dikasih sesuatu oleh Allah, kita mensyukuri, maka Allah pasti akan menambah tanpa kita minta. Nah, dalam kasus yang kemarin itu, Nabi Musa minta tambahan, pengen melihat Allah, tetapi nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Musa termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka akhirnya dikasih ganti oleh Allah. Apa gantinya? Ayat 145. Wa katabna, dan kami tulis lahu untuk Nabi Musa fil alwah, pada lembaran-lembaran, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izatan, sebagai nasihat, wa tafsilan, dan penjelasan, likulli syai', untuk segala sesuatu. Jadi
Kata Ibnu Katsir, ini seolah-olah sebagai ganti dari permintaan yang tidak dikabulkan. Kamu minta melihat saya, nggak bisa, karena sudah saya putuskan, manusia tidak bisa melihat saya kalau masih di dunia. Mau melihat nanti di akhirat. Nah, sekarang sebagai ganti, saya kasih alwah. Alwah itu adalah lembaran-lembaran yang berisi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaran ini lembaran apa? Saya temukan sebagian ulama mengatakan itu adalah lembaran Taurat. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan ini adalah lembaran-lembaran sebelum Taurat. Jadi Nabi Musa dikasih dua. Ada Al-Wah, ada Taurat. Pendapat yang ketiga mengatakan Al-Wah ini adalah isinya sebagiannya adalah kitab Taurat. Jadi ada tiga pendapat ya. Yang pertama mengatakan Al-Wah itu ya Taurat itu sendiri. Ada yang mengatakan bukan Taurat, tapi sebelum Taurat. Ada yang mengatakan ya isinya itu macam-macam, salah satunya adalah Taurat. Mungkin juz awalnya itu isinya Taurat, juz yang keduanya isinya yang lain. Tapi ringkasnya isinya adalah kulli syai'im mau'idhah. Ada nasihat-nasihat. Tafsilan li kulli syai', hukum-hukum. Jadi ada hukum halal, ada hukum haram. Maka isi Taurat itu dari ayat ini kita ketahui isinya ada dua macam. Ada nasihat-nasihat, ada hukum-hukum. Seperti Al-Quran ya. Al-Quran juga ada nasihat-nasihatnya, juga ada hukum-hukumnya. Berbeda dengan kitab Zabur. Kitab Zabur nggak ada hukum-hukumnya. Isinya cuma nasihat-nasihat saja. Seperti kitab-kitab hikam ya, kitab-kitab hikmah-hikmah. Isinya tidak ada hukum halal haram, tapi isinya nasihat-nasihat, petuah-petuah. Nah, itu kitab Zabur ya. Di sini dikatakan min kulli syai', segala sesuatu ada di situ. Apakah berarti cara ngulek sambal ada di dalam kitab Taurat? Nah, tidak begitu. Yang dimaksud segala sesuatu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Bani Israel dalam agama mereka. Jadi nggak bicara masalah dunia, enggak. Sehingga bagaimana cara nyetar mobil macet, nggak ada di dalam kitab Taurat. Maka jangan salahkan kata-kata kulli syai', katanya segala sesuatu ada, tapi sambal korek nggak ada dalam kitab Taurat. Nah, kami yang salah paham. Jadi segala sesuatu tidak harus betul-betul segala sesuatu, tapi maksudnya adalah segala hal yang diperlukan oleh Bani Israel dalam agama mereka. Kemudian Allah berpesan kepada Nabi Musa, "Fafilha, maka ambillah al-alwah tadi biquwwah, dengan kekuatan, wa'mur qaumaka, dan perintahlah kaummu yaitu Bani Israel, ya'khudhu bi ahsaniha, untuk mengambil yang paling bagusnya dalam kitab alwah tadi." Ambillah dengan kekuatan. Maksudnya, amalkan isi kitab Taurat atau Al-Wah tadi dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Jadi ngamalkan agama itu perlu kekuatan. Tidak semau gue. Kalau saya cocok, saya amalkan. Kalau saya nggak cocok, saya nggak mau amalkan. Nggak seperti itu. Salat jamaah saya mau, tapi pakai kerudung saya nggak mau. Nah, itu namanya tidak fakhulha biquwwah. Semua ajaran agama dipakai. Mau masalah sholat, mau masalah jual beli, mau masalah pakaian, semua dipakai. Itu namanya fakhulha biquwwah. Jadi nggak boleh kita itu mengamalkan Islam sepotong-sepotong. Yang mau diamalkan, yang tidak mau ditinggalkan. Nggak boleh. Semua harus diamalkan. Itu makna apa? Fakhulha biquwwah. Dan ini perintah kita temukan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 63, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah wahai Bani Israel apa yang telah saya berikan kepada kalian yaitu Taurat dengan kekuatan. Demikian juga Allah katakan pada surat Maryam ayat 12, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambil kitab itu dengan kekuatan. Bukan berarti kitab-kitab itu diambil dengan kekuatan besar sehingga kitabnya berat. Enggak begitu. Tapi isinya maksudnya diambil dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Jadi menjalankan agama bukan sakar PDW, tapi sungguh-sungguh. Ini dalilnya ya. Fakhulha biquwwah. Ambil agama dengan kekuatan. Kemudian suruhlah kaummu untuk mengambil yang terbaik. Nah, jadi kalau dalam kitab Taurat itu ada pilihan, boleh begini, boleh begini, boleh begini, tapi yang terbaik begini. Nah, Nabi Musa disuruh untuk menghasung ambil yang terbaik. Maka ayat ini semakna dengan apa yang kita temukan dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 18, Allah mengatakan, "Alladzina yastami'una al-qaul", orang-orang baik yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti yang terbagusnya.
Ulaika alladzina hadahumullah, merekalah yang dapat hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, merekalah orang-orang yang punya fikiran yang bagus. Nah, maka Quran menghasung kita mengambil yang terbaik. Taurat juga begitu, dihasung untuk ngambil yang terbaik. Contohnya nih, ada orang mendolimi kita, menuduh atau mengejek, boleh kita membalas tapi harus setimpal. Tidak boleh kita membalas yang lebih dari kezalimannya. Kezalimannya satu, kita balas dua, tidak boleh. Tetapi Allah mengatakan wa antasbiru wa tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar maka itu lebih baik lagi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'fu, ya, kalau kalian memaafkan, fa innallaha fa wa an ta'fu aqrabu littaqwa, kalian memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira, kalau kalian memaafkan keburukan orang maka Allah pun Maha Pemaaf. Maka ikutilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, kalau kalian maafkan, kalian longgarkan, kalian ampuni, maka Allah pun juga Maha Pengampun. Maka berarti kalian mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun boleh kita membalas yang setimpal, tapi Allah hasung kita untuk mengambil yang lebih baik, yaitu dimaafkan. Maka ada orang mencela kita, boleh kita membalas dengan celaan yang serupa. Tapi kalau kita diam, maka itu lebih utama. Itulah makna wa ya'khudhu bi ahsaniha, ambil yang terbaiknya. Ini tafsir yang saya pilih, ya. Karena ada dua tafsir. Sebagian ulama tafsir mengatakan ambil yang terbagus, itu maksudnya ambillah yang terberat. Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Yang lebih berat mana? Ambillah yang terberat. Misalnya, sholat tahajud, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat. Ambillah yang terberat. Berarti yang 23 rakaat. Misalnya begitu. Tapi saya lebih suka tafsir yang pertama tadi, karena sesuai dengan surat Az-Zumar. Kemudian Allah mengancam, saurikum, aku akan tampakkan kepada kalian darul fasiqin, kampungnya orang-orang yang fasik. Maksudnya akan saya tampakkan kepada kalian akibat bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada saya. Itulah makna fasik. Fasik itu kan artinya keluar, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi maksudnya Allah di sini mengancam, ini kitab Taurat sudah saya turunkan, diamalkan. Kalau tidak diamalkan, nanti tahu sendiri bagaimana akibat yang fasik-fasik itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir untuk ayat ini. Karena ada tafsir yang lain. Tafsir yang lain mengatakan, saya akan tampakkan kepada kalian kampungnya orang-orang fasik, yaitu orang-orang Mesir yang sudah dilenyapkan oleh Allah sehingga mereka sudah tenggelam semuanya. Maka yang dimaksud darul fasik ini adalah Mesir yang ditinggalkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kata Ibnu Katsir, lebih bagus tafsiran yang pertama. Karena ayat ini turunnya, atau khitab ini turunnya adalah setelah Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka sudah meninggalkan Mesir, kemudian mereka nanti masuk pada tanah kebingungan yang dulu sudah kita bicarakan. Nah, kejadian ini atau ayat ini disampaikan oleh Allah kepada mereka setelah mereka keluar dari Mesir. Maka kurang cocok kalau yang dimaksud darul fasikin adalah Mesir. Kemudian ayat 146. Sa'asrifu, saya akan memalingkan an ayati, dari ayat-ayatku, alladzina, orang-orang yang yatakabbaruna, mereka sombong, fil ardi, di bumi, bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Maksudnya saya akan memalingkan sehingga tidak paham terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah diturunkan. Kalau zaman dulu Taurat, kalau sekarang Quran. Siapa yang bisa paham? Yang bisa paham adalah orang yang tidak yatakabbarun, tidak sombong. Kalau orang sombong tidak akan paham Quran. Maka kalau kita pengen paham Quran, kuncinya salah satunya jangan sombong. Sombong itu letaknya di hati, tapi nanti muncul dalam sikap. Diberitahu bahwa ini salah, tapi nekat, pilih mengikuti nafsu, itu berarti apa? Sombong.
Maka sombong itu didefinisikan oleh Nabi SAW dua hal. Pertama adalah man bataral haqqa, sombong itu orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, ghamatan nas, meremehkan para manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka salah satu dari dua ini kalau ada pada diri kita, maka Allah ancam gak akan paham ayat-ayat saya. Meremehkan orang, jangan meremehkan orang, nanti gak paham Quran. Yang kedua, jangan menolak kebenaran. Salah dinasihati, terimalah, terima kasih. Bahkan kata Sayyidina Umar, orang yang paling baik kepada saya adalah man ahda ilayya uyubi, orang yang menghadiahkan kepada saya aib-aib saya. Maksudnya memberitahu saya, engkau itu salah begini, engkau itu salah begini, mestinya begini. Nah, menghadiahkan aib ini orang yang terbaik, karena dia pengen kebaikan terhadap kita. Orang sombong bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Apakah ada orang sombong dengan kebenaran? Tidak ada. Karena itu kata-kata bi ghairil haq ini adalah sifatun kasyifah. Ini untuk menjelaskan saja yang namanya sombong pasti tanpa kebenaran. Nggak ada orang sombong dengan kebenaran, nggak ada. Kalau ada istilah at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong terhadap orang sombong adalah sedekah. Itu hanya istilahnya sombong, tapi sebenarnya bukan sombong, tetapi membalas kesombongan orang. Nih. Contohnya, dulu dikatakan ada seorang raja yang sombong, semua orang kalau datang kepada dia suruh merunduk-runduk. Akhirnya ketika dia undang seorang ulama, namanya Al-Imam Al-Baqillani, maka dia suruh supaya pintunya direndahkan. Sebab Imam Baqillani kalau masuk ke ruangan raja itu sambil menunduk, sambil rukuk. Imam Baqillani paham, wah ini pintunya dipendekkan supaya saya nunduk. Akhirnya beliau masuk dalam keadaan dahulukan bokongnya dulu. Nah, ini contoh takabbur alal mutakabbir, membalas kesombongan orang sombong. Apakah Imam Baqillani waktu itu sombong? Enggak sombong. Istilahnya saja sombong, tapi bukan sombong sebenarnya. Nah, maka itu contoh apa? Membalas kesombongan, tentu saja kalau itu adalah bil haqqi, dengan kebenaran. Tapi kalau yang sombong betul-betul, tidak mungkin ada sombong dengan kebenaran, itu enggak ada. Allah katakan wa iyyaru, dan jika mereka melihat kulla ayatin, setiap ayat, la yu'minu biha, tidak akan bisa beriman terhadap ayat tadi. Ayat itu maksudnya tanda kebenaran Islam, tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah ini harus disembah, bahwa Islam ini agama yang benar. Nggak bisa mengikuti. Misalnya orang-orang kafir Mekah ketika mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kalau kamu bisa membelah bulan jadi dua, maka kami akan beriman." Nah, begitu terbelah bulan jadi dua, mereka mengatakan saharona Muhammad menyihir mata kita. Bulan sebenarnya nggak terbelah. Nah, itu berarti melihat ayat nggak bisa beriman. Mestinya begitu melihat bulan terbelah langsung sujud kepada Allah, kemudian bangkit syahadatain masuk Islam. Mestinya begitu. Nah, kenapa tidak begitu? Itu gara-gara yatakabbarun, gara-gara sombong tadi. Ini. Maka ayat ini semakna dengan surat yang lain. Pada surat Yunus ayat 96 Allah katakan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah. Meskipun datang kepada mereka setiap ayat, tidak akan mereka beriman hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat siksaan yang pedih atau yang menyakitkan. Seperti Fir'aun juga dikirimi oleh Allah 9 ayat. Sampai 9 ayat enggak iman juga. Apakah seandainya dikirimi ayat yang ke-10 akan beriman? Tidak akan. Makanya di sini dikatakan kulla ayat, ya, setiap ayat. Sampai 1000 ayat enggak bakal beriman. Maka orang yang tidak mau percaya padahal sudah melihat bukti, itu mirip orang-orang yang kafir seperti ini. Misalnya nih, ada orang menuduh saya. Kemudian saya buktikan, nih loh, buktinya begini, itu tuduhan tidak benar. Dia masih nggak percaya. Kemudian saya berikan bukti lagi bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan. Masih nggak percaya lagi. Mirip orang kafir kayak begini. Mestinya kalau sudah melihat itu sudah, ya sudah. Allah berarti betul. Nah, maka orang-orang seperti itu yang maunya pokoknya begini, pokoknya seperti ucapan saya, ini tingkahnya seperti tingkah orang-orang kafir. Kemudian wa iyyaru, dan jika mereka melihat sabilar rasyadi, jalan petunjuk, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak mau menjadikannya sebagai jalan. Wa iyyaru sabilal ghayyi, tetapi kalau mereka melihat jalan kesesatan, yattakhidhuhu sabila, mereka akan menjadikannya sebagai jalan.
Nah, inilah sifatnya orang-orang yang sombong sehingga tidak paham kebenaran. Kasih kebenaran nggak akan ambil, kalau dikasih kesesatan malah nyosor-nyosor ke dalamnya. Karena itu kaum muslimin, kita harus paham dari ayat ini bahwa ternyata hidayah itu bukan di tangan kita, tapi hidayah itu di tangan Allah. Kalau kita tertarik berbuat baik, itu sama sekali bukan karena kita, bukan. Itu karena Allah semata. Ada kaum muslimin salat ke masjid, ada yang tidak salat ke masjid. Nah, yang salat ke masjid ini jangan sombong, saya memang orang baik. Enggak. Kamu salat ke masjid karena dikasih hidayah oleh Allah. Andaikan Allah hentikan hidayahnya, enggak ke masjid lagi sudah. Dalilnya nih saya tampilkan. Allah mengatakan, "Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Surat Al-Hujurat ayat 7. Allah itulah yang memberikan cinta kepada kalian terhadap iman dan menghias-hiasi iman di dalam hati-hati kalian. Allah itulah yang menjadikan kalian benci terhadap kafir dan fasik dan berbuat maksiat. Ulaika humur rasyidun. Jadi semuanya itu Allah. Kenapa kita cinta pengajian? Allah yang ngasih itu. Kenapa kita cinta sholat jamaah? Allah yang ngasih itu. Kalau Allah tidak kasih, enggak mungkin muncul seperti itu. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Allah katakan, dzalika, hal itu, bi'annahum, dengan sebab mereka, kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu, dan adalah mereka, anha, dari ayat-ayat kami, ghafilin, mereka orang-orang yang lalai. Jadi mereka tidak menerima hidayah. Kenapa? Karena dulu-dulunya mendustakan ayat. Akhirnya menyebabkan hati jadi hitam. Kalau sudah hitam, maka hidayah datang nggak bisa menerima sama sekali. Nah, diambil pelajaran dari kata ini, wa kanu anha ghafilin, mereka lalai dari ayat-ayat Allah. Maka kita orang muslim jangan lalai dari ayat-ayat Allah. Setiap hari mari kita baca Quran. Karena kalau kita setiap hari tidak baca Quran, khawatir nanti termasuk orang-orang yang anha ghafilin, lalai dari ayat-ayat Allah. Tidak lalai dari WA, tapi lalai dari Quran. Nah, jangan seperti itu. Rasulullah SAW menasihati kita, bacalah Quran, jangan menjauh dari Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, wa'malu bihi, amalkan Quran, wala tajfu anhu, jangan menjauh dari Quran. Quran dibaca, kalau nggak pernah dibaca itu namanya menjauh. Nabi melarang, jangan menjauh dari Quran. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. 147. Allah mengatakan, walladzina, dan orang-orang yang kadzdzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan perjumpaan akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah di akhirat. Habitat, gugurlah, a'maluhum, amal-amal mereka. Hal yujzauna, tidaklah mereka dibalas, illa, kecuali, makanu ya'malun, sesuai apa yang dahulu mereka amalkan, yaitu di dunia. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir yang tidak punya iman kepada hari akhir, mereka beramal apapun tidak diterima oleh Allah. Itu makna habitat a'maluhum, amalnya gugur alias tidak diterima oleh Allah. Ada orang kafir, tapi Masya Allah, akhlaknya baik, sama tetangga suka membantu. Kalau ketemu pasti tersenyum kepada semua tetangganya. Semua orang memuji, akhlaknya mantap. Tapi orang kafir, maka habitat a'maluhum, nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa tidak diterima oleh Allah? Ya karena kafirnya tadi. Itu disebutkan oleh Allah pada surat At-Taubah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, tidaklah mencegah mereka dari diterimanya nafkah atau infak yang mereka keluarkan, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali gara-gara mereka kafir kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir itu rugi sekali mereka. Mereka beramal banyak-banyak tetapi akhirnya masuk neraka. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Ghasyiyah yang biasa kita baca pada hari Jumat, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, sudah beramal susah-susah tapi akhirnya masuk neraka yang panas. Amal susah. Mereka juga ahli ibadah, tapi ibadahnya di gereja bukan di masjid. Mereka juga ahli sosial, ada gempa mereka datang bawa sembako,
ada tsunami, mereka datang bawa pertolongan, tapi nilainya 0 di hadapan Allah. Kenapa? Enggak ada iman. Maka seandainya mereka punya iman, pahalanya besar-besar itu. Apakah Allah zalim? Allah jawab, tidaklah mereka dibalas kecuali sesuai amal. Berarti enggak zalim. Kamu beramal baik, tapi kamu kafir, ya balasannya neraka. Wah, itu kalau begitu zalim dong. Masa berbuat baik dibalas neraka? Enggak zalim. Karena nerakanya ini bukan balasan untuk kebaikannya. Neraka ini balasan untuk kafirnya. Adapun kebaikannya yang sudah mereka lakukan di dunia, sudah Allah kasih balasan, yaitu di dunia. Mari kita lihat hadisnya, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, bihasanatihi. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, kalau berbuat baik, fayuta'am, maka dikasih makan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, bihasanatihi fid dunya, dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, begitu dia sudah sampai ke alam akhirat, lam takun lahu hasanah, sudah enggak ada lagi satu pun kebaikan, yu'ta biha khairan, yang dibalas pahala dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini bedanya kafir dengan muslim. Kafir berbuat baik, Allah kasih balasan di dunia. Muslim berbuat baik, Allah kasih balasan 2 kali. Di dunia sudah dikasih balasan, di akhirat lebih lagi dikasih balasan yang kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 148. Wattakhadha, dan membuat kaum Musa, kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, min ba'dihi, setelah Nabi Musa, maksudnya setelah perginya Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah, min haliyihim, dari perhiasan mereka. Buat apa? Ijlan, anak sapi. Yang dimaksud adalah jasadan, satu tubuh, berarti maksudnya patung anak sapi. Lahu khuwar, yang memiliki suara. Jadi patung tapi punya suara. Kemudian mereka sembah. Maka Allah mengatakan, alam yarau, apakah mereka tidak tahu, annahu, bahwa patung sapi itu, la yukallimuhum, tidak bisa bicara sama mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak bisa menunjuki mereka ke jalan yang benar. Ittakhaduhu, mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan, wa kanu zalimin, dalam keadaan mereka zalim karena mereka mensyirikkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah Bani Israel setelah Nabi Musa pergi meninggalkan mereka untuk berjumpa dengan Allah, untuk menerima kitab Taurat atau menerima Al-Wah tadi. Nabi Musa pergi, maka Samiri mengambil kesempatan dalam kesempitan. Samiri itu sudah sejak lama menyembunyikan keinginan. Pengen saya nyembah berhala seperti orang-orang itu nyembah berhala. Tapi takut sama Nabi Musa, Pak. Karena Nabi Musa itu modelnya ngamplengan. Jadi apa? Kalau ada kaumnya kurang ngajar, pentung. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu modelnya mentungi. Jadi ada 2 pemuda di masjid ibadah padahal waktu duha. Ditanya, ma ajlasakum, apa yang bikin kalian duduk jam segini di masjid? Maka mereka mengatakan, kami doa kepada Allah minta rezeki yang banyak. Untung sama Sayyidina Umar. Allah itu tidak pernah menurunkan emas dari langit, nggak pernah. Kalau minta rezeki sana, kerja sana, bukan malah di masjid ibadah padahal waktu kerja. Ini ngawur sekali. Untung oleh Sayyidina Umar. Nah, maka karena takut dengan Nabi Musa, Samiri tidak berbuat apa-apa. Itu Nabi Musa pergi setelah 40 hari ibadah tadi, maka Samiri mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia kumpulkan halyun, yaitu perhiasan. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah emas-emas yang dipinjam oleh Bani Israel dari Fir'aun dan tentaranya, orang-orang Mesir, kan orang-orang kaya mereka. Nah, mereka sering pinjam perhiasan, nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Ini belum dikembalikan, ternyata Allah sudah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Maka perhiasan masih dibawa oleh mereka. Oleh Samiri disuruh dikumpulkan. Habis itu kemudian dibakar. Nah, kemudian meleleh, dibuat menjadi ijlan, patung anak sapi. Jasadal lahu khuwar, dia punya suara. Kok bisa punya suara? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan, ini sapi akhirnya menjadi sapi hidup. Asalnya patung tapi kemudian jadi hidup. Jadi darah dan daging. Kenapa? Karena Samiri ini ketika melihat malaikat Jibril naik kuda bersama Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun itu, maka dia melihat
bekas-bekas langkah kaki kuda malaikat Jibril itu selalu menimbulkan kehidupan. Ini kudanya melangkah, maka muncul tanaman, muncul rumputan, menyebabkan kehidupan. Nah, maka oleh Samiri diambil, itu bekas kaki kuda Jibril diambil, dikantongi. Nah, maka kemudian ketika membuat anak sapi ini, maka bekas langkah kaki kuda malaikat Jibril dimasukkan di situ. Akhirnya jadi hidup. Tapi cerita seperti ini rata-rata cerita apa? Israiliyat. Sehingga tidak kita percaya, juga tidak kita tolak. Pokoknya ada cerita begitu, didengarkan nggak ada masalah. Tafsiran yang kedua mengatakan lahu khuwar, punya suara, itu bukan berarti dia makhluk hidup, bukan. Dia tetap patung, tetap. Cuma Samiri pinter dia. Dikasih lubang, sehingga kalau ada angin masuk, maka suara muncul, ya, seolah-olah dia makhluk hidup. Nah, begitu muncul suara, maka Bani Israel langsung menari-nari di sampingnya atau mengelilingi patung anak sapi ini, seolah-olah menyembahnya. Jadi begitu muncul suara, mereka senang, teriak-teriak, kemudian menari-nari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, apa mereka nggak tahu bahwa Tuhan yang dianggap anak sapi yang dianggap Tuhan itu tidak bisa bicara, la yukallimuhum, cuma bisa bersuara, tapi ngajak bicara nggak bisa. Kemudian la yahdihim, nggak bisa ngasih petunjuk jalan akhirat maupun jalan dunia, nggak bisa ngasih petunjuk. Misalnya pengen menuju ke Mesir, jalannya dari mana? Tanya kepada anak sapi ini, nggak bisa menjawab. Apalagi jalan agama, jalan akhirat, nggak akan bisa menunjuki. Dan ini disebutkan oleh Allah juga pada surat Thaha ayat 89. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Apakah mereka tidak tahu bahwa anak sapi tadi tidak bisa menjawab ucapan mereka? Wala yamliku lahum darra wala naf'a, juga tidak bisa buat manfaat atau buat madarat sama sekali. Maka Allah katakan mereka dalam keadaan zalim. Zalim di sini maksudnya apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dan banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan zalim maknanya adalah syirik. Ini salah satu contohnya. Kemudian walamma dan tatkala suqita fi aidihim, mereka menyesal. Jadi ini kata-katanya jangan diterjemahkan per kata, tapi langsung suqita fi aidihim, mereka nyesal. Wara'au, dan mereka mengetahui annahum qad dallu, bahwasanya mereka telah sesat. Qalu, mereka mengatakan, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, kalau pemelihara kami tidak merahmati kami dan mengampuni kami, atau la illam tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, rabbana, wahai pemelihara kami, wa taghfir lana, dan kalau engkau tidak memaafkan kami, wahai pemelihara kami, lanakunanna, sungguh betul-betul kami menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi akhirnya mereka menyesali perbuatan mereka, mengakui bahwa itu adalah kesesatan. Kapan itu? Setelah Nabi Musa pulang. Sebelum Nabi Musa pulang mereka belum menyesal. Karena mereka tidak peduli dengan Nabi Harun. Nabi Harun kan orangnya lemah lembut kan, mereka nggak takut. Dinasihati ngeyel saja. Tapi ketika Nabi Musa datang, wah, baru mereka ketakutan, dimarah-marahi oleh Nabi Musa. Kalian tuh gimana? Sudah dikasih Islam malah tidak bersyukur, malah kafir, malah syirik. Begitu mereka menyadari kesalahan, baru kemudian mengucapkan doa i'tiraf, doa pengakuan dosa. Ini doa yang baik. La illam tarhamna rabbana wa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nah, karena mereka sudah mengucapkan kata-kata yang baik, bagaimana nasib akhirnya mereka nanti akan kita baca pada ayat-ayat berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.